Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pagi. Kita membahas buku terjemahan hadis Siyam. Jadi kita sudah masuk kepada bab yang kedua tentang menyibukkan diri dengan politik regional dan internasional adalah wajib sama seperti wajibnya jihad. Nah, kita sudah bahas tentang adanya surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4 dan juga hadis Nabi ya yang berbunyi man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Nah, berkaitan dengan ayat surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4 ini, bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu pun sempat bertaruh kepada orang-orang kafir berkaitan dengan akan kembalinya menang, akan menangnya lagi bangsa Romawi. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bagaimana kaum muslimin di Mekah pada waktu itu memperhatikan masalah politik internasional. Walaupun mereka hidup di negeri yang menurut orang-orang Persia dan Romawi pun adalah negeri, kalau dalam bahasa saya itu adalah negeri antah berantah. Nggak dilirik sama mereka, nggak berusaha, nggak ditaklukin. Kalau wilayah Syam, wilayah Yaman, di atas dan di bawah dari Mekah itu bagaimana? Ditaklukkan oleh Persia dan Romawi. Kenapa? Karena ada keuntungan. Nah, Mekah itu nggak ditaklukkan. Kenapa? Karena memang nggak ada untungnya. Orangnya sudahlah jahiliyah, ya kan? Menurut mereka, ya kan? Dan tidak ada keuntungan apapun kecuali di situ ada memang Baitullah, itu diakui oleh mereka semua. Tapi dibiarkan. Nah, orang-orang Mekah walaupun seperti itu tetap memperhatikan masalah politik. Bagaimana peperangan antara Romawi dan Persia pada waktu itu, bangsa Rom itu diperhatikan oleh mereka. Padahal waktu itu tentu belum ada internet, belum ada surat kabar. Mereka memperhatikan berdasarkan apa? Pembicaraan masyarakat dan keadaan orang-orang yang kemudian melakukan perjalanan perdagangan ke negeri-negeri tersebut. Jadi dengar-dengar itu. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Mekah. Nah, saat kemudian bangsa Romawi dikalahkan, mereka gimana? Mereka kemudian ada yang senang. Siapa itu? Orang-orang kafir Quraisy. Nah, tapi kata orang Islam, waktu itu juga Abu Bakar, nanti menang lagi. Saya berani bertaruh, kira-kira begitu. Nah, dikatakan di sini, ya kan? Diriwayatkan bahwa Abu Bakar melakukan taruhan dengan orang-orang musyrik bahwa Romawi akan mengalahkan Persia.
berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun menyetujuinya dengan takrirnya. Ya, dengan diamnya Rasul seraya menegaskan bahwa dirinya pun turut andil di pihak Abu Bakar dalam taruhan tersebut. Ini juga petunjuk lain bahwa mengetahui kondisi berbagai negara saat ini serta hubungan mereka satu dengan yang lainnya, konstelasi politik internasionalnya itu diapain? Diketahui ya oleh mereka gitu ya. Dan saat ini hubungan mereka satu dengan yang lainnya itu adalah perkara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW telah menegaskannya. Jadi kita itu harusnya mikir begitu. Nanti diperbaiki peta dunia kita. Ya, itu harus dilihat, harus ngerti tentang konstelasi internasional tadi. Nah, tambahan lagi bahwa umat ini yang mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia itu tidak akan mudah dilakukan kecuali dengan mengetahui politik pemerintah atau penguasa negeri-negeri tersebut. Kita ini dakwah ke seluruh penjuru dunia. Berarti apa? Harus mengetahui keadaan internasional, keadaan negara itu. Gitu loh. Ya. Dengan kata lain, mengetahui konstelasi politik internasional yang sedang terjadi. Ini berarti mengetahui konstelasi politik internasional secara umum dan politik masing-masing negara yang bangsanya ingin kita dakwahi atau untuk melawan tipu daya mereka terhadap kita, yang itu merupakan fardu kifayah bagi kaum muslim. Karena mengemban dakwah adalah fardu, melawan tipu daya musuh-musuh umat juga fardu. Semua itu tidak mungkin dapat tercapai. Semua itu tidak mungkin tercapai melainkan dengan mengetahui konstelasi politik internasional dan politik regional di mana kita melakukan interaksi dengan mereka dalam rangka menyerukan dakwah Islam terhadap bangsa-bangsa tersebut atau untuk melawan tipu daya mereka. Terdapat kaidah syara ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna terlaksana kecuali dengan menjalankan suatu, maka suatu itu hukumnya juga wajib. Jadi kita wajib dakwah kepada mereka. Nggak bisa kita ini akan berhasil mendakwahi mereka tanpa kita mengetahui keadaan mereka. Maka mengetahui keadaan mereka itu menjadi menjadi apa? Wajib. Lah kalau yang kita dakwahi dunia internasional harus tahu tentang konstelasi politik internasional. Kayak tadi tuh baca, ya kan? Kalau kalian mungkin beberapa yang dari para asatizahnya pegang HP, lihat konstelasi politik internasional, berita-berita internasional. Nah, bagi santri-santri yang nggak sempat, tidak diperkenankan di situ kan, ada tuh koran, ada tabloid kita di situ, media umat, dibaca, ya. Kemarin di sini dibaca nggak? Iya kan? Nah itu dibaca. Kenapa? Agar kita menggugurkan kewajiban kita. Karena wajib itu sampai sekarang. Misalnya yang sedang ramai di dunia internasional apa? Nah, itu kita perhatikan. Ya kan? Misalnya bulan kemarin kunjungan pejabat militer Amerika ke Timur Tengah misalnya, bertemu dengan petinggi-petinggi atau bertemu dengan pejabat di entitas Yahudi misalnya. Gitu. Ini harus kita perhatikan, ada apa ini? Gitu. Berkumpulnya misalnya juga yang misalnya agak ringan para raja seluruh dunia karena ada
pelantikan lah ya, pelantikan ratu dari King Charles misalnya. Gitu. Ini harus kita perhatikan, harus kita lihat. Gitu. Karena wajib. Nah, menyibukkan diri dengan konstelasi politik internasional adalah kewajiban atas kaum muslimin. Tatkala umat Islam dibebankan dengan kewajiban mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, maka pada saat yang sama diwajibkan pula untuk selalu berinteraksi dengan politik internasional, interaksi yang dibalut dengan kesadaran dalam rangka memahami kondisi dan masalah-masalah internasional dan memahami keinginan berbagai bangsa dan negara. Kaum muslimin harus selalu mencermati aktivitas-aktivitas politik yang sedang berlangsung di dunia, terutama strategi politik berbagai negara besar dan uslub atau teknik operasional penerapan strategi tersebut. Juga mempelajari mekanisme hubungan mereka satu dengan yang lainnya yang tampak sebagai manuver politik yang dilakukan negara-negara tersebut. Ini yang dilakukan. Apa ini manuver politik Cina kepada Timur Tengah dengan ikut konferensi tingkat tinggi negara-negara Arab? Kenapa misalnya Cina memberi bantuan juga kepada negara-negara Arab tadi, kepada Mesir misalnya? Apa maksudnya ini? Bagaimana kemudian yang terjadi efek dari perang Rusia dan Ukraina? Ini harus kita perhatikan. Bukan masalah kita ini, wah saya santri, saya belajar kitab itu juga belum selesai, belajar bahasa Arab juga belum selesai, menghafal juga belum selesai. Bukan. Itu bagian yang bisa kita pelajari. Ketimbang misalnya nonton suatu film yang tidak pas, ketimbang misalnya mereka melakukan tipu daya dan sebagainya itu ya, dengan fashion, dengan food, misalnya mereka mengemas itu, kita ikut dalam berita-berita seperti itu selintas saja misalnya. Ya boleh kita tahu misalnya tentang masalah itu, selintas saja. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana model negara yang kemudian atau negara-negara yang akan kita dakwahi nanti. Kan kalian bisa bicara itu nanti, ya kan? Pembicaraannya itu adalah pembicaraan tingkat internasional. Wah, gimana wong santri kok di pojokan, di pondok? Justru santri di pondok itu harus yang paling memahami tentang kewajiban dakwah ini. Dan memahami mad'u dakwah, memahami objek dakwah juga adalah wajib. Paham? Ya. Nah, itu artinya, kaum muslimin wajib memahami hakikat dan konstelasi politik dunia Islam yang menjadi bagian dari konstelasi politik internasional hingga mampu menyusun dan menjelaskan langkah-langkah praktis penegakan negara mereka di tengah-tengah hiruk-pikuk politik internasional, serta dalam rangka memperkuat pengembangan dakwah, pengembangan dakwah mereka ke seluruh penjuru dunia. Dan dari sini fardu kifayah, dan dari sini maka fardu kifayah atas kaum muslimin untuk mengetahui secara sempurna konstelasi politik internasional. Kita jangan berpikir, wah ini kan fardu kifayah, bisalah dilakukan oleh siapa, ya, dilakukan oleh yang lain, saya mah yang lain aja. Bukan. Iya kalau yang lain melakukan, ya, apalagi sekarang ini belum, makanya kita juga turut andil saja, karena ini kewajiban kita juga, gitu. Nah, dibarengi dengan mengetahui secara rinci perkara-perkara yang berhubungan dengan konstelasi politik internasional sehari-hari dengan jalan. Ngapain nih? Gimana jalannya? Ini mengikuti perkembangan secara kontinu terus-menerus,
memberi perhatian dan peduli dengan kondisi politik internasional, terutama terhadap berbagai manuver negara tertentu yang sangat mempengaruhi peta politik internasional yang senantiasa disebut-sebut dalam peta politik internasional. Kalau dalam kitab Mafaib Syiah itu dijelaskan, ada 6 kawasan yang harus diperhatikan yang biasanya bikin permasalahan dari kondisi politik internasional dunia. Kawasan apa itu? Yang pertama, Eropa. Jadi kalau ada berita tentang masalah dunia atau masalah negara-negara di Eropa, perhatikan. Nanti kita pasang lagi nih ya Bu ya, sini ya. Eropa mana tuh? Ini nomor 1 daerah terpanas di dunia, dalam maksud tanda kutip apa? Konflik yang ada di dunia. Manuver apa negara Eropa akan mempengaruhi dunia. Biasanya Amerika sebagai negara adidaya itu memfokuskan setiap kali presiden baru itu pasti biasanya itu akan jalan ke Eropa, mengunjungi negara-negara mereka, negara-negara di Eropa. 1, Eropa. Yang kedua, Timur Tengah. Timur Tengah ini gimana? Timur Tengah itu kawasan Jazirah Arab sampai sedikit Afrika Utara, terus sampai sedikit sebelum Asia Tengah. Timur Tengah, negara-negara Teluk, negara-negara Arab, gampangnya. Di situ ada Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, ya, ada Mesir, Iskandaria, dan semua wilayah-wilayah kaum muslimin yang dahulu menjadi pusat apa? Pusat dunia juga. Dari musuh-musuh orang Eropa itu sangat memperhatikan itu. Itu juga pusat kita. Harus perhatikan tuh negara-negara Timur Tengah. Itu yang kedua. Karena ini yang bikin permasalahan besar dunia. Yang ketiga itu Asia Tengah. Itu ada Uzbekistan, Kazakhstan, terus di situ. Asia Tengah, Asia yang tengah yang besar. Rusia itu termasuk bisa 2. Bisa Asia Tengah, bisa juga masuk Eropa Timur. Perhatikan itu kondisi negara-negara di Asia Tengah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu anak benua India. Di situ ada India, Pakistan, ada apa namanya Kashmir masuk juga, ya. Perhatian kita di situ. Ya, ada Bangladesh masuk di situ. Jadi anak benua India. Jadi India dan sekitarnya. Ya. Yang kelima Asia Timur Jauh. Asia Timur Jauh itu apa? Asia Tenggara sampai Cina. Jadi mulai Indonesia, Malaysia, Filipina terus ke atas sampai Cina sebagian sini. Itu Asia Timur Jauh. Dan yang keenam Afrika. Seluruh bagian Afrika harus kita perhatikan. Tuh 6 urutannya itu. Jadi kalau ada apapun di wilayah itu kita harus perhatikan. Kenapa? Ini yang membuat permasalahan politik dunia terus menerus, continue. Kalian mulai sekarang dari kecil, wah dari kecil kok sudah baca itu? Iya enggak apa-apa. Iya. Kan bisa baca koran, oh iya ini ada Eropa, oh dibaca, oh ada Eropa, Eropa ini masalahnya apa, oh ini dia bikin manuver, oh ada perang, Ukraina, Rusia, kita minimal tahu itu nanti. Afrika, oh ya apa yang terjadi di Nigeria, apa yang terjadi ini ada kudeta, ya, di negara-negara kecil, di Afrika, semua negara Afrika kita lihat. Nah di kitab itu, di kitab Mafaib Syiah juga dijelaskan, nggak perlu diperhatikan masalah Amerika, Amerika Latin maksudnya di sini. Kalau Amerika sebagai adidaya iya. Wilayah-wilayah Amerika Latin seperti masalah Brazil, Argentina, Chili dan sebagainya biarin. Kok nggak menjadi perhatian? Mereka nggak menimbulkan masalah dunia karena mereka tunduk di bawah ketiak Amerika. Jadi Amerikanya sudah kemudian kelihatan kemana, mereka sudah selesai. Coba.
Jadi nggak semua belahan dunia. Dan terus-menerus itu terhadap wilayah-wilayah yang sumber besar permasalahan dunia tadi. Nah, kalian harus tahu itu. Ya. Bukan permasalahan apa? Ya, masalah K-pop, anime Jepang, wibu, bukan itu. Ya, saya juga nggak tahu. Ya bagus kalau nggak tahu, nggak usah tahu kan gitu misalnya. Hal-hal seperti itu. Paham? Ya. Jadi memperhatikan masalah internasional. Jadi terus menerus begitulah mutabaah. Pelan-pelan iya. Nggak semua kejadian itu akan banyak, sedikit. Apalagi nanti kalian diberi penjelasan. Nanti mudah-mudahan nanti ayah bisa kopikan kalau ada tentang masalah perpolitikan gitu. Ya, dicetak nanti diberikan kepada santri untuk dibaca. Nah, boleh tuh nanti bukan cuma bedah kafah ya. Nah, tapi juga termasuk bedah politik internasional. Mau gak nih? Ya. Pusing? Wah, enggak lah, bisa ya. Pusing? Ya enggak, bisa. Enak nanti. Mau enggak ntar? Bikin ya acaranya. Kita seperti bedah kafah kita kapan? Malam minggu ya? Ya, iya. Nanti boleh kita coba sekali-kali kalau ada tentang masalah internasional. Siapa yang bedah? Ya nggak apa-apa. Santri-santri yang kecil, wah mantap. Boleh juga nanti. Ya, kita lanjutin. Itu politik internasional. Nah, sedangkan aspek politik regional, maka yang dimaksud di sini adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara kaum muslimin secara umum dan memberi perhatian terhadap kondisi kaum muslim, terutama perlakuan pemerintah atau penguasa terhadap mereka. Nah, ini regional. Apa yang dilakukan penguasa ya terhadap mereka, kondisi-kondisi yang kemudian terjadi di antara kaum muslimin. Ya. Ini adalah perkara yang telah diwajibkan Allah atas mereka. Haram bagi mereka melalaikannya. Orang Islam nggak boleh melalaikan tentang masalah politik regional, nggak boleh. Ya. Apalagi Rasulullah SAW mendorong untuk memberi perhatian terhadap kondisi kaum muslim. Rasulullah SAW juga telah menyampaikan anjuran untuk mengawasi para penguasa yang menjadi pengatur urusan kaum muslimin dan memberi perhatian terhadap tindak tanduk dalam mengatur urusan rakyatnya, menjadikan aktivitas melontarkan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim sebagai bagian dari jihad yang paling utama. Ini berarti menyibukkan diri dengan kondisi dan perkara yang dihadapi kaum muslimin dan memberi perhatian terhadapnya merupakan sesuatu yang wajar dilakukan umat. Terhadap hadis syarif yang berbunyi di sini, man ra'a sultanan jairan nakisan li ahdillahi mustahilan li haramillahi amilan fi ibadillahi bil ismi wal udwan walam yughayyir alaihi biqaulin wala fi'lin kana haqqan 'ala Allahi kana haqqan 'ala Allahi an yadkhalahu madkhalah. Ya, barang siapa atau siapa saja yang melihat penguasa yang zalim melanggar janji Allah, menghalalkan yang Allah haramkan, berperilaku dosa dan melakukan permusuhan terhadap hamba-hamba Allah, lalu yang menyaksikan itu tidak melakukan perubahan baik dengan ucapan maupun perbuatan, malah ngikut dengan penguasa zalim, maka ya Allah berhak memasukkannya ke dalam neraka, insyaallah. Jadi kalau kita nggak peduli dan nggak mau tadi memperhatikan masalah-masalah politik regional, maka ini jadi masalah.
Yang dimaksud dengan melakukan perubahan dengan ucapan maupun perbuatan adalah menyibukkan diri dengan aktivitas politik regional. Dari sini jelas bahwa statusnya adalah wajib menyibukkan diri dalam politik regional. Ya, jadi harus ngerti di situ, perhatikan apa yang mereka kerjakan. Dulu ada pemimpin bangsa Quraisy yang memusuhi Rasul, pamannya sendiri, siapa? Abu Lahab. Ya. Saat Rasul berdakwah, ya, dihalang-halangi, bahkan dipropagandakan sebagai apa? Orang gila dan sebagainya. Bahkan dikacaukan majelis Rasul dalam Rasul berdakwah. Apa Allah turunkan ayat di situ? Tabbat yada abi lahabi watab. Celaka tangan, celaka si Abu Lahab itu, dan benar-benar celaka mereka itu, dia itu. Dan ini dibaca berulang-ulang saat Abu Lahab itu memang masih hidup, masih berkuasa di Mekah. Menjadi ucapan bacaan Quran dalam sholat. Celaka si Abu Lahab ini. Coba. Bahkan sampai Abu Lahab mati, sekarang pun itu tetap kita baca sebagai pelajaran. Jadi kalau kita ngomong ada penguasa yang zalim, ya, terhadap umat Islam, terhadap hukum Allah tadi itu, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, menyelisihi janji dengan Allah. Coba. Dusta dia, berdusta, berkhianat kepada umat. Ya. Kita diam saja malah ngikut. Nauzubillah. Itu enggak boleh. Paham? Masuk neraka kita tuh, nauzubillah kalau kayak gitu. Gara-gara ngikutin pemimpin yang enggak benar, yang enggak melaksanakan hukum Allah dengan berbagai alasan apapun. Ya, nggak bisa itu. Nah, jadi katakan berpolitik itu fardu kifayah atas kaum muslimin, baik itu politik regional maupun politik internasional. Sebab politik itu adalah bagaimana mengatur dan memelihara urusan-urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita sudah pelajari, ya, siasa itu riayatu su'unil ummah dakhilian wa kharijiyan min kibalil ummah wa daulah. Ya, itu politik. Peduli memperhatikan urusan-urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri, oleh negara dan juga oleh umat. Ya. Wajib atas kaum muslim, tidak terkecuali orang-orang yang bertakwa dan berperilaku baik. Jadi kalau kalian bertakwa, berperilaku baik, tetap wajib untuk menyibukkan dirinya dalam konstelasi politik internasional dan politik regional. Tanpa aktivitas tersebut, tidak mungkin kita melawan tipu daya negara-negara kafir, dan tanpa aktivitas tersebut, tidak mungkin mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Nggak ngerti dia, ya, bagaimana kondisi politik tadi. Maka susah dakwah. Jadi wajib itu. Ya, tidak perlu dibedakan ini kan wajib kifayah, wajib ain. Nah, kalian sudah belajar juga sudah itu. Jadi sebenarnya wajib itu dari sisi selesainya pelaksanaan kewajiban. Justru kalau wajib kifayah, fardu kifayah belum terselesaikan, kita semua berdosa. Ya, belum sempurna dikerjakan, kita berdosa. Nah, berbeda dengan fardu ain, ada orang nggak mengerjakan, ya itu buat dia. Kita sudah mengerjakan, selesai. Tapi kalau fardu kifayah, orang lain belum sempurna mengerjakannya, maka semua orang itu mendapati tadi kesalahan yang belum sempurna juga untuk ditunaikan. Paham? Halo, jangan tidur. Paham? Alhamdulillah. Dia wajib memperhatikan politik regional dan internasional. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada.
Ya, enggak apa-apa, enggak bertanya. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi untuk bab berikutnya. Nah, ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.